Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Kanaya Sarita Omijahida dengan NIM 06021182328002 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2023. Nah, pada video ini saya akan mengulas sebuah cerita pendek yang berjudul Wartawan Itu Menunggu Pengadilan Terakhir karya Sapardi Djoko Damono untuk memenuhi tugas akhir apresiasi prasafiksi. Nah, cerita pendek ini menceritakan tentang seorang wartawan yang meninggal akibat kecelakaan dan sedang menunggu gilirannya di pengadilan terakhir, yaitu di alam kematian. Nah, dalam penungguannya itu, nalurinya sebagai seorang jurnalistik atau sebagai seorang wartawan itu tidak hilang atau tetap hidup. Ia ingin mewawancarai seseorang di alam baka. Lalu ia meminta bantuan malaikat untuk membantunya bertemu dengan tokoh kakek kita, atau dalam konteks cerita ini yaitu Nabi Adam. Kemudian wartawan tersebut diantar oleh malaikat untuk menemui kakek kita atau Nabi Adam. Nah, ketika sudah bertemu dengan kakek kita, wartawan ini justru merasa bingung dan ragu untuk mewawancarai kakek kita atau Nabi Adam tersebut. Apalagi ketika melihat kakek kita itu sedang mengunyah-unyah buah huldi di bawah sebuah pohon. Meski demikian, mewawancarai adalah bagian dari hidupnya bahkan setelah ia mati. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai unsur intrinsik dan ekstrinsik dari cerpen tadi. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan unsur intrinsiknya terlebih dahulu. Unsur intrinsik yang pertama ialah tema. Nah, tema pada cerpen tersebut ialah kehidupan setelah kematian. Lalu unsur intrinsik yang kedua ialah alur. Alur yang digunakan pada cerpen ini ialah alur maju, mulai dari kematian tokoh sampai penungguannya di pengadilan terakhir atau alam kematian. Lalu unsur intrinsik yang ketiga ialah tokoh dan penokohan. Nah, pada cerpen ini terdapat 3 tokoh. Yang pertama ialah tokoh utama, yaitu wartawan. Nah, wartawan ini digambarkan memiliki sifat yang kritis dan sifat jurnalistiknya itu tetap ada walaupun ia telah mati. Lalu tokoh yang kedua ialah malaikat. Nah, malaikat ini digambarkan sebagai sosok yang ramah, baik hati, dan suka membantu. Dan tokoh yang terakhir ialah tokoh kakek kita atau Nabi Adam. Nah, tokoh kakek kita ini tidak dijelaskan secara eksplisit pada cerpen ini. Unsur intrinsik yang keempat ialah latar. Nah, yang pertama ialah latar tempat. Tentunya latar tempat pada cerpen ini ialah alam kematian. Lalu selanjutnya ialah latar waktu. Latar waktu pada cerpen ini ialah setelah kematian tokoh utama. Tetapi latar waktu di cerpen ini tidak dijelaskan secara eksplisit juga. Dan yang terakhir ialah latar suasana. Nah, latar suasana pada cerpen ini menggambarkan suasana yang penuh kebingungan, kikuk, penasaran, dan reflektif. Nah, unsur intrinsik yang kelima ialah sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan pada cerpen ini ialah sudut pandang orang pertama atau saya. Nah, selanjutnya saya akan mengupas mengenai unsur ekstrinsik dari cerpen Wartawan Itu Menunggu Pengadilan Terakhir. Nah, cerpen ini dikarang oleh sastrawan besar Indonesia bernama Sapardi Djoko Damono yang dikenal melalui puisi-puisi dan karya sastra lainnya. Selanjutnya ialah nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen Wartawan Itu Menunggu Pengadilan Terakhir. Tentunya dalam cerpen ini mengandung nilai moral, nilai agama atau religius, dan nilai sosial. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari cerpen Wartawan Itu Menunggu Pengadilan Terakhir. Nah, kelebihan dari cerpen ini ialah cerpen ini menggunakan tema fantasi yang unik dan mendalam, lalu alur cerita yang menarik, gaya bahasa yang ringan dan mudah dipahami, dan juga menggunakan daya imajinasi yang tinggi. Nah, kekurangan dari cerpen ini ialah cerpen ini tidak cocok dibaca untuk semua kalangan, karena cerpen ini mengandung tingkat imajinasi yang tinggi sehingga tidak semua orang paham dan cocok dengan cerita pendek ini. Tentunya dengan membaca cerita pendek ini dapat memberikan manfaat untuk kita.
Manfaat yang pertama ialah kita disadarkan mengenai kehidupan setelah kematian, pentingnya introspeksi diri dan menyiapkan semua hal sebelum kita merasakan alam kematian. Lalu manfaat yang kedua ialah dapat mengembangkan daya imajinasi yang tinggi. Dan manfaat yang ketiga ialah dapat mengembangkan cara kita berpikir, terutama dalam berpikir kritis dan apresiasi sastra. Itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai ulasan saya terhadap cerita pendek Wartawan Iku Menunggu Pengadilan Terakhir karya Sapardi Djoko Damono. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.